Assalamualaikum. Jangan kaget, kalimat itu tercatat juga dalam Alkitab di Injil Matius 26 ayat 49, tapi dalam Alkitab bahasa Indonesia terjemahan lama. Itu terjadi ketika Yudas Iskariot mengucapkan salamnya kepada Tuhan Yesus sebelum mengkhianati dia. Dan Alkitab terjemahan lama ini digunakan sampai sekitar 1974. Barulah sudah itu kita menggunakan Alkitab bahasa Indonesia terjemahan baru seperti yang umumnya kita gunakan sekarang ini. Pertama, kita perlu sepakat dulu, Alkitab tidak ditulis langsung dalam bahasa Indonesia. Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani dan sedikit bahasa Aram, sedangkan Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Karena Alkitab adalah firman Tuhan, maka berita ini harus disampaikan ke semua bangsa dengan bahasa yang mudah dimengerti. Tetapi Alkitab bahasa asli sampai sekarang masih tetap ada ya. Biasanya dipakai oleh para pendeta atau mahasiswa teologi untuk kajian. Jadi secara umum ada dua pendekatan dalam penerjemahan Alkitab. Yang pertama, penerjemahan secara literal, yang menerjemahkan kata bahasa asli sedekat mungkin dengan bahasa terjemahan. Yang kedua, penerjemahan berdasarkan makna. Di sini yang dipentingkan bukanlah bunyi kata per kata, tapi makna yang dimengerti oleh pembaca. Contoh, dalam bahasa Ibrani ada kata leb, dan dalam bahasa Yunani itu kardia. Kedua kata ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi heart. Heart itu apa? Jantung. Tapi dalam Alkitab bahasa Indonesia, kata ini tidak diterjemahkan secara literal, tetapi secara makna yang dimengerti oleh orang berbahasa Indonesia. Contoh, Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, bahasa aslinya, kardiamu. Kalau diterjemahkan secara harafiah, harusnya bunyinya begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jantungmu. Tetapi jelas itu tidak masuk dalam cara berpikir bahasa Indonesia. Karena itu Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkannya dengan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, bukan jantungmu. Ini bukan kesalahan, tetapi pilihan sadar yang digunakan supaya pembaca mengerti maksud firman Tuhan, bukan sekedar bunyi katanya. Nah, dari sini kita bisa memahami soal Assalamualaikum. Ini adalah bahasa Arab, dan sampai hari ini komunitas Kristen di Palestina dan juga di Mesir menggunakan kata Assalamualaikum dalam salam dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak menggunakan shalom loh, bukan karena iman mereka berbeda, tetapi karena bahasa yang mereka pakai adalah bahasa Arab. Dan pada masa itu di Indonesia, kata yang paling mudah dimengerti oleh orang Indonesia adalah kata Assalamualaikum. Jadi sekali lagi, yang perlu kita pahami adalah ini. Terjemahan Alkitab akan mengikuti perkembangan bahasa, tetapi teks asli Alkitab tidak pernah berubah.